Kemudian izin saya menjelaskan apa sih itu Al-Quran dan kenapa kita sebagai umat Muslim nih harus untuk mempelajarinya, menghafalkannya, mengajarkan kepada anak-anak kita. Gitu. Pertama, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasul kita Muhammad SAW, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Dinilai ibadah bagi siapa yang membacanya. Seperti yang kita tahu juga semuanya, bahwa Al-Quran diturunkan Allah melalui malaikat Jibril ya kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun ya, berurut-urut, nggak langsung gitu. Maksudnya seayat 5 ayat, kemudian berapa ayat, sampai 23 tahun baru selesai, baru sempurna 30 juz. Dan mengapa sih umat Muslim harus membaca dan mempelajari Al-Quran? Sebenarnya banyak sekali ya. Yang jelas yang pertama adalah itu syariat Islam. Yang kedua, itu hukumnya juga fardu ain. Sebenarnya ada dua. Jadi ada tajwid ilmi sama ada tajwid amali. Nah, di sini tajwid ilmi itu ilmu-ilmu dari Al-Quran yang hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi hukum fardu kifayah ini nggak harus setiap orang itu mempelajarinya, tapi paling nggak di setiap daerah itu ada yang ya, fardu ilmi ini itu kayak hukum tajwid. Jadi kayak hukum nun sukun ketemu ya, izhar syafawi, nun sukun ketemu ya, idgham bigunnah, kemudian ada idgham bila gunnah, iqlab, dan lain-lain lah. Nah, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, ada juga yang fardu amali. Jadi di fardu amali ini hukumnya fardu ain. Jadi apa yang hukum fardu ain nih? Mengetahui bagaimana cara melafadzkan huruf-huruf Al-Quran itu. Jadi kayak alif, ba, ta, sa. Mengetahuinya itu hukumnya adalah fardu ain bagi setiap orang Muslim. Terus juga kan kita juga sholat, salah satu syarat sholat juga harus membaca Al-Fatihah yang mana itu bagian dari Al-Quran. Kemudian apa keistimewaan Al-Quran? Banyak sekali keistimewaan Al-Quran, diantaranya adalah memperoleh banyak pahala bagaimana dalam hadis Rasulullah SAW ini yang terkenal banget ya, yang hadis yang man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lamun harfun. Ya, hadis riwayat Bukhari yang artinya barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Ialah satu huruf alif lam mim. Nah, ini alif lam mim itu tidak dikatakan atau tidak dianggap sebagai satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kemudian keistimewaan yang lain banyak banget ya. Kalau misalnya apalagi yang menghafal, kalau misalnya sampai menghafal kan hadis yang terkenal juga yang kalau misalnya kita menghafal dan mengamalkannya, nanti kita akan pertama memberi dua mahkota kepada orang tua kita. Kemudian ada juga yang hadis lain menyebutkan kita nanti bisa nyeret orang dari neraka ke surga 10 orang, ngasih hidayah ke 10 orang. Dan selanjutnya ini peran orang tua. Bagaimana sebagai POV anak, itu peran orang tua saya kepada saya dalam mempelajari Al-Quran ya, dari pertama SD, TK, sampai sekarang. Yang pertama adalah mengenalkan Al-Quran sejak dini. Jadi
Dari saya TK lah, dari saya TK tuh, sebelum TK juga sebenarnya sudah, cuman kan yang kerasa kan TK. Nah, TK itu dimasukin ke BIAS ya, BIAS. Jadi di BIAS itu kan ada program ngafal ya, ngafal juz 30 kan. Ngafal juz 29, dia belajar Iqra, kemudian ngafal juz 30. Dan saya lanjut TK. TK juga dimasukin ke pondok tahfidz dan buul Quran, anak-anak tahfidz lagi menghafal Quran, kemudian sampai sekarang. Kemudian yang kedua, mencarikan sekolah atau pesantren terbaik. Yes. Kalau orang tua saya biasanya kalau SD, TK, SD itu biasanya masih dipilihin. Jadi TK masuk sini ya, SD masuk sini ya. Nah, tapi kadang-kadang diberi kebebasan juga. Jadi kalau misalnya nggak suka atau gimana, nggak suka sama pondoknya, nanti tinggal bilang, terus nanti dicariin yang lain, pindah atau gimana. Jadi kalau udah mulai masukin jenjang SMP, biasanya SMP mau ke SMA sih, atau ya SMA mau ke kuliah, itu biasanya orang tua saya membebaskan lah anaknya untuk memilih sekolah atau pesantren sendiri. Jadi disuruh bebas mau disuruh milih apa saja, cuman nanti tetap ya orang tua kadang-kadang merekomendasikan beberapa pesantren, beberapa kuliah kan, di sini aja, di sini aja, di sini aja. Nah, tapi nanti keputusannya juga ada di anaknya, jadi fleksibel gitu. Kemudian yang ketiga, mengajar atau menyimak ngaji di rumah. Jadi orang tua juga berperan penting juga ini untuk mengajar ya atau menyimak ngaji di rumah. Jadi nggak cuma anaknya dipodokin kemudian udah selesai di pondok. Kan juga nanti kalau pulang. Nah, sebenarnya penghafal Quran ini tantangan yang paling susah itu murojaahnya ya. Apalagi kalau udah di rumah, apalagi kalau anak pondok. Dari SD juga di pondok. Ini setiap tahun pulangnya juga cuma sekali gitu. Kalau ya, jadi ya rasanya kan seneng banget tuh kalau pulang. Udah seneng banget pasti nggak mau ngaji lah, maunya main terus. Nah itu di situ peran orang tua harus eh, mengajar atau kalau enggak menyimak ngaji lah di rumahnya. Disimak setiap hari, harus ada targetnya juga setiap hari, misalnya 3 juz, setiap hari 2 juz, atau berapa tergantung hafalan anak juga. Terus juga apalagi, nah di rumah ini juga untuk pembiasaan. Biasanya juga kalau anak SD ya, kalau anak SD misal nih di pondok dari SD itu udah hatam. Kemudian kalau SMP-nya di rumah, maksudnya SMP-nya nggak di pondok, misalnya SMP-nya di rumah, SMP di rumah, di sekolah, misal sekolah samping rumah atau sekolah yang dekat-dekat rumah lah, sekolah biasa, sekolah normal. Nah, di situ kalau misalnya hafalannya nggak disuruh ngaji, itu anak juga pasti kan susah banget ya untuk, apalagi anak SMP baru masuk SMP, nah itu pasti maunya main terus, maunya main terus, jadinya hafalannya hilang. Kemudian menyediakan fasilitas yang mendukung. Nah, jadi disupport juga dari ya karena diberi motivasi juga, disupport dari segi finansial juga dan lain-lain. Dan lanjut, aktivitas Al-Quran anak atau kegiatan bersama Al-Quran yang biasa kami lakukan di rumah ya. Atau, nah dulu saya ingat banget pas waktu pertama kali ini umroh keluarga untuk anak-anak yang sudah hafal lebih dari 10 juz. Jadi waktu itu kelas 3 SD ya, saya kelas 3 SD. Ini umrah keluarga untuk anak-anak yang sudah hafal lebih dari 10 juz. Jadi waktu itu mas saya yang pertama, Mas Umar, itu udah hafal 10 juz. Kemudian mbak saya, ya, Mbak IJ, Mbak Khadijah,
itu sudah hafal 10 juz juga. Mas Muhammad juga udah hafal 10 juz. Saya juga waktu itu 20 juz apa berapa juz kayaknya, lupa. Nah, waktu itu tiba-tiba diajak umroh bareng keluarga untuk sebagai hadiah lah atau apresiasi untuk sudah hafal lebih dari 10 juz. Nah, kemudian saya juga pernah setelah saya khatam juga setelah ngambil sanad lah kelas 4 SD itu kelas 5 SD itu saya juga diajak umroh lagi tuh, diberi apresiasi lagi, malah yang pas kelas 5 SD pas udah khatam udah ngambil sanad itu eh, umrohnya plus Turki. Kemudian ada juga aktivitas yang lain tuh iktikaf 10 hari terakhir Ramadan plus tadarus Al-Qur'an. Jadi dari 2015 ya kayak kalau nggak salah dari 2015 atau 2016 itu di samping rumah saya SDIT. Nah, itu kan ada masjid. Jadi di situ biasanya setiap 10 hari terakhir itu ada iktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Nah, jadi pas jadi keluarga saya ini kan sebenarnya jarang kumpul ya. Anak-anaknya kan di pondok semua. Apalagi pas saya SD gitu. Kakak saya yang pertama di pondok, kakak saya yang kedua di pondok, saya di pondok. Terus kakak saya yang ketiga juga di pondok. Nah, itu eh, jadi biasanya waktu kumpul itu yang paling jelas kalau pas SD 10 hari terakhir Ramadan dan 10 hari setelah Idul Fitri. Jadi kan biasanya libur 20 hari. Kalau SD saya pulang setahun sekali liburnya 20 sampai 30 hari lah. Jadi ya 10 hari terakhir Ramadan sama 10 hari setelah Idul Fitri. Nah, karena kumpulnya jarang jadi pas di rumah yaitu dibikin program juga iktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Plus ya di situ biasanya juga nanti ada yang jadi imam, baca satu juz, qiyamul lail dan lain-lain. Lanjut, eh, tips menciptakan lingkungan Qur'ani. Jadi bagaimana sih tips untuk menciptakan ini menurut pendapat saya sendiri, maksudnya menurut yang saya alami sendiri ya dari keluarga saya untuk menjadi keluarga yang Qur'ani. Yang pertama adalah menjadikan rumah sebagai lingkungan Qur'ani. Jadi di rumah itu biasanya disetel murotal atau ya pokoknya rumah dijadikan sebagai landasan dari Quran gitu. Jadi juga biasanya kalau lagi liburan lagi di rumah itu diprogram juga misal bangun tidur sholat subuhnya harus berjamaah, dibangun semua sholat subuhnya harus berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah harus ngaji satu juz. Itu mau saling nyimak atau ada yang disimakin sama ayah bunda. Kemudian misal setelah ngaji habis makan ngapain, habis makan biasanya kadang diajak ke kantor kalau misalnya lagi di rumah ya diajak ke kantor, kemudian kantor juga ngaji, pokoknya setiap anak harus ada target lah di rumah nih berapa juz yang dimurjaah atau malah ada yang dihafal juga berapa halaman. Kemudian yang kedua banyak memperdengarkan murotal Al-Quran. Jadi di rumah saya itu biasanya murotalnya nyetel terus. Kalau enggak ya di mobil juga itu biasanya di setelnya murotal. Terserah ya murotal siapa. Kalau keluarga saya karena saya suka Syekh di Imam Masjidil Haram ya biasanya. Itu biasanya dari saya SD apa ya, dari TK, dari sebelum TK. TK kan diantar jemput pakai
pakai mobil ya di bias itu. Nah, di situ juga di setelnya murotal terus, murotal terus. Terus juga kan biasanya kemampuan anak berbeda-beda ya, banyak ya. Ada yang metode menghafalnya bisa dari mendengar. Jadi dia semakin banyak mendengar, semakin gampang hafal. Ada juga yang semakin banyak membaca, semakin mudah hafal. Kalau saya sendiri, saya banyak baca biasanya. Saya orangnya harus banyak baca baru hafalnya gampang. Terus juga kalau misalnya kita memperdengarkan murotal kan juga nanti ke depan-depannya kalau anak-anak mau menghafal itu jadi lebih mudah. Oh ini pernah denger nih di murotal, sering denger nih kayak gitu-gitu. Kemudian mengajak anak mengikuti kajian-kajian Islam. Jadi dari kecil saya sudah ya sering lah, misalnya orang tua saya ada kajian lah, kemana, bapak saya ada kajian kemana, ayah saya, ibu saya ada kajian kemana, itu pasti diajak beberapa anaknya atau semua anaknya, mau ikut nggak ke sini, mau ikut nggak ke sana gitu. Kemudian kesimpulannya adalah Al-Quran merupakan pedoman dan acuan dalam membentuk keluarga yang sesungguhnya. Di Al-Quran juga menukil ragam model keluarga sebagai cerminan bagi keluarga modern saat ini. Semisal model keluarga buruk, cerminan keluarga Abu Lahab. Nah, di Quran surat Al-Lahab 1-5 itu. Tabbat syada abil habi wa tab, dan lain-lain 1-5. Itu mencerminkan bagaimana bagaimana buruknya keluarga Abu Lahab. Kemudian ada juga yang keluarga mulia, cerminan keluarga Nabi Ibrahim. Itu surat As-Saffat ayat 101-113 yang fabasyarnahu bigulamin alim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara, dan seterusnya. Nah, di situ menceritakan ya keluarga Nabi Ibrahim lah, dari awal yang Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri, kemudian diganti, kemudian bagaimana Nabi Ibrahim putus asanya saat itu ketika disuruh menyembelih anaknya sendiri. Kemudian di keluarga Imran di Quran surat Al-Imran juga ada di ayat 33-34 yang itu yang innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Kemudian dzurriyyatan ba'daha min ba'd. Wallahu sami'un alim. Dan masih banyak lagi. Nah, jadi kesimpulannya adalah ya bagaimanapun kita juga nggak bisa lepas gitu dari Al-Quran. Al-Quran juga syariat Islam juga, rukun Islam juga harus rukun iman kan harus mempercayai kitab Quran. Kemudian cukup ada yang mau ditanyakan. Oke, terima kasih Ustadz, Masya Allah atas pemaparannya materi hari ini. Oke, ini ada yang minta Ustadz itu tetap open kamera. Oh, tadi nggak open kamera ya? Enggak. Oh, saya ini soalnya tadi saya kesampingkan ininya. Oh, nggak open kamera ya? Iya, tadi mati kabarnya. Oh, afan. Untuk pertanyaan kepada Ustadz bisa disampaikan langsung atau melalui chat, nggih? Sebelum membacakan pertanyaan, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya mau tanya dulu, nggih. Sekarang kan sudah ini ya, kalau Ustadz kan saya sudah 18 nih, sudah bisa berpikir bagaimana pentingnya Al-Quran dan sebagainya gitu. Nah, kalau
masih versi anak-anak ya, dulu waktu dari TK kemudian dari sampai mungkin SMP atau SMA itu kan mesti akan ada merasa dinamika gitu ya, dinamika dari yang dialami oleh Ustadz itu ketika mendapatkan desain pendidikan dari orang tua, terutama dari pendidikan Al-Quran gitu ya. Bagaimana perasaan Ustadz itu waktu itu mungkin pas saat sedang malas atau dan sebagainya, kemudian pas semangat itu seperti apa? Apakah pernah merasakan kok seperti ini gitu? Mungkin pernah down dan sebagainya gitu untuk desain dari pendidikan dari orang tua. Jadi saya dulu dari TK ya, dari TK ke SD itu kan yang lonjakan yang banget, maksudnya yang ya kan SD kan serius tuh ngafal Quran ya. Nah di situ saya dulu motivasinya nggak tahu ya, kalau motivasi kakak saya kan beda-beda per orang. Kalau saya dulu motivasinya masuk pondok atau jadi ngafal Quran itu karena ngelihat kakak saya dibeliin jajan banyak. Jadi kan kakak saya udah mondok duluan tuh kelas 1 SD kan, berarti kan saya masih TK. Nah di situ ada jadi setiap bulan kan di Kudus tuh setiap bulan ada jadwal untuk menjenguk. Nah biasanya saya ikut jenguk. Nah waktu dijenguk itu pasti kan kakak saya dari pondok juga diajak keluar, diajak beli jajan gitu kan, diajak beli jajan. Nah kemudian tuh biasanya jajannya kalau anak SD itu banyak banget tuh, satu kardus sampai kan lemari ada, biasanya lemari kotak ada dua gitu. Nah yang bawah full jajan, yang atas cuman baju. Nah terus pas saya minta, terus katanya mondok dulu aja nanti baru dibeliin jajan yang banyak. Kemudian saya terdorong untuk mondok. Tapi ya juga awal-awal mondok kelas 1 SD ya pasti ya kadang-kadang nangis juga. Terus kemudian juga lama-lama juga kadang-kadang down juga. Cuman kan lama-lama juga biasa. Terus juga kalau misalnya di pondok itu ya ada ustadz yang ngurusin juga. Jadi kalau nangis itu pokoknya mau gimana pun tetap orang tua juga nggak boleh jenguk lah. Kali ada jadwalnya gitu. Jadi udah ditetapkan dari pondok. Terus untuk kalau pas menghafal pas waktu kecil itu sebagai dorongan, apa ya dorongan? Biasanya dari program dari pondoknya sih. Jadi ustadznya selalu memberikan motivasi, memberikan dorongan-dorongan. Orang tua juga biasanya kan setiap kenaikan jus, jadi ada syukuran satu kelompok itu diberikan, dibeliin jajan semua, makan, mungkin gitu. Oke, berarti memang reward itu sangat ini ya, sangat memotivasi ya. Iya, motivasi. Iya. Waktu Oke, SD ya sangat motivasi. oke, waktu SD itu sangat memotivasi. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan dari Wali, jadi Ustadz Yusuf akan mau bertanya pengambilan sanad saat umur 10 tahun tadi itu difasilitasi dari pondok atau dilakukan di luar pondok, dari Bunda Pipin Indriati. Waktu SD itu difasilitasi ya dari pondok. Jadi di Kudus itu kan di pondoknya mau SD, SMP atau SMA yang tahfidz ya. Itu biasanya memang setiap tahun diadakan tes gitu, diadakan tes untuk nanti sebagai bukti lah untuk layak menerima sanad gitu. Kalau SD difasilitasi. Kemudian pas SMP, kemudian selanjutnya, nah itu kan memang saya SMP kan masuk ke pondok yang inilah untuk khusus, nggak khusus sebenarnya. Cuman kiainya beliau bisa ngasih sanad-sanad ya, sanad tadi sanad qiraat, asyrah sugro, ada juga sanad qiraat asyrah kubro dan lain-lain. Oke, terima kasih Udah. Ustaz.
Ya, terima kasih Ustadz. Ada pertanyaan kembali Bapak Ibu, silakan disampaikan langsung dan juga boleh ditulis di chat ya. Oh, tadi Bunda Rita menyampaikan diminta untuk bertanya kepada Ustadz Yusuf untuk target Ramadan tahun ini seperti apa, Ustadz? Untuk target Ramadan tahun ini ya mungkin khatam 3 kali lah, karena saya udah masuk kuliah juga, jadi mungkin sehari murojaah 3 juz, ya 30 hari berarti kan kali 3 gitu. Jadi 10 hari khatam sekali, mungkin itu sih target saya. Oke. Semoga ya Bunda masih bisa bertanya kepada Ustadz Yusuf ya. Mumpung masih bisa tersambung sampai ke Yordania. Di sini baru subuh ya, belum syuruk, 6 ya. derajat, mungkin saya pakai jaket. Masya Allah. Masya Allah. Semoga Bapak Ibu. Oh ya, untuk presensi insya Allah nanti bisa disusulkan di grup WA karena memang sinyalnya juga keluar masuk kondisi cuaca yang tidak stabil. Insya Allah nanti di grup WA akan disusulkan presensinya. Oh, ini ada pertanyaan, mungkin tadi juga sudah sempat ditanyakan ya. Apakah Ustadz pernah merasa bosan atau jenuh di semasa di pondok? Dari Wali Mas Hasnan. Kalau bosan, jenuh itu pasti ada ya. Kalau misalnya SD, kalau SD sih, kalau dari SD itu mungkin saya nggak tahu ya. Kalau SD kayaknya jarang bosan atau jenuh ya. Orang teman-temannya juga anak-anak semua main terus lah isinya. Jadi di SD saya tuh ya ada waktu tanpa main. Kayak cuman antara azan atau iqomah gitu. Waktunya cuma sebentar, pasti ngobrol, main, meskipun dimarahin juga. Pokoknya ya kalau SD jarang mungkin bosan atau jenuh, tapi ya kadang-kadang ada aja nanti nelpon orang tua atau gimana gitu. Terus pas sudah menginjak SMP, SMP atau SMA. Kalau SMP saya setelah masuk pondok tadi, masuk pondok tahfidz Alisan wa Taqwa yang di Kebumen, itu kan saya di situ lama ya, 4 tahun. Nah, tapi di situ saya nggak 4 tahun di situ terus. Nah, biasanya saya ada jenuh kan, bosen di pondok gini-gini aja gitu. Nah, itu biasanya saya minta kemana dulu, minta pindah dulu. Kayak kalau misalnya waktu SMP itu saya sering izin ke kiai saya. Ini tergantung pondok juga ya. Tapi kan kalau pondok saya kebetulan pondok baru di waktu itu ya, jadi masih fleksibel. Nah, itu di situ biasanya saya izin untuk pindah pondok dulu, atau bukan pindah pondok ya. Jadi kayak ke pondok lain dulu. Kayak dulu saya pernah ke Darun Nuhat di Lamongan. Untuk sekitar setengah tahun saya di situ untuk belajar Nahwu Shorof gitu. Jadi saya kalau bosan jenuh di pondok di Kebumen itu, saya izin, saya kesini dulu ya, belajar Nahwu Shorof misalnya. Nah, itu kemudian setengah tahun pernah di Darun Nuhat itu belajar Nahwu Shorof. Terus nanti pulang dari sana nanti balik lagi ke Kebumen lanjutin ya tadi setoran kira asroh sugro sama kubro itu kan waktunya kan lama banget ya. Nah, di situ juga saya pernah ke Al Azhar Pare, atau kalau nggak ke Markas Arabiyah di Pare.
untuk juga mendalami bahasa Arab juga. Jadi bosen nih di pondok, kemudian izin ke Pare ya. Kok izin ke Pare untuk ya tadi belajar bahasa Arab. Kalau SMP SMA sih yang sering jenuh soalnya jadi waktu saya store kiro asro sugro atau kubro ya, jadi kesehariannya cuma itu store pagi bangun store ngaji store ngaji store ngaji store ngaji store ngaji store ngaji. Ya meskipun 2 tahun terakhir ya 2 tahun terakhir di pondok kan saya jadi musyrif ya, ngajar ngaji juga, habis itu ngajar beberapa yang masih anak-anak baca kitab dan lain-lain. Nah itu juga lama-lama kalau kegiatan gitu-gitu aja jenuh. Nah biasanya saya kalau jenuh izin ke Ustadz untuk keluar pondok kemana dulu gitu, 1 bulan 2 bulan mungkin gitu. Oke. Busanya Ustadz itu tetap bermanfaat ya. Mencari kegiatan yang lain yang juga bermanfaat itu ya. Nah itu seperti itu tidak mudah ya bagi kita sebagai orang tua untuk membentuk anak yang ketika bosan itu bisa melakukan hal yang sangat bermanfaat juga begitu. Ini butuh kita sebagai orang tua butuh banyak belajar untuk bisa menjadikan mendidik anak itu seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ada dari Bunda Rahma. Boleh diceritakan Ustadz peran kakak di rumah untuk menumbuhkan semangat adik dalam menghafal? Peran kakak di rumah untuk menumbuhkan semangat adik dalam menghafal ya beda-beda. Kalau misalnya kakak saya juga kayak kalau kakak yang pertama kan waktu SD juga pasti nyemangati lah. Kan tadi kan motivasi saya masuk SD kan tadi banyak diajar kan. Pasti juga semakin dikompor-kompori. Masuklah kamu pondok, nanti kasih jajan banyak kayak gitu-gitu. Nah, terus juga ya biasanya dari SD dari TK juga orang tua saya pasti selalu nyuruh kakak-kakaknya untuk nyimak adik-adiknya atau ngajari adik-adiknya, mau dari TK sebelum TK gitu. Itu pasti disuruh ya ngajarin ngaji lah adik-adiknya. Kemudian nyimak juga. Kemudian dari kayak adik saya yang terakhir itu yang Ibrahim itu kan baru lahir, itu juga dari kecil dari usia setahun juga pasti kakak-kakaknya disuruh giliran untuk bacain Al-Fatihah gitu. Jadi emang dari biasanya kalau keluarga saya kalau ada yang baru lahir, nah itu dari kecil paling enggak targetnya itu ini dulu bisa baca Al-Fatihah dulu. Jadi di setiap hari kakak-kakaknya misalnya ada 6 kan, itu nanti bacain satu-satu Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah sampai bisa ngapal Al-Fatihah. Kemudian pas udah masuk TK gitu, udah mulai belajar Iqra, itu juga kan kakak-kakaknya bimbing belajar Iqra. Kan juga orang tua kan sibuk juga ya, nggak setiap waktu juga bisa ngajarin. Mungkin ya orang tua waktu pagi gitu setelah subuh atau setelah maghrib gitu baru bisa bareng anaknya. Nah sisanya itu ya mungkin biasanya sama kakak-kakaknya. Mungkin gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ustadz bisa sampai jam berapa nggih? Saya bisa sih lama, bisa Iya. libur hari ini. Oh, ngeten. Selanjutnya dari Wali Mbak Raika kelas TKB 2 nggih. Bunda Dian, mohon bertanya Ustadz Yusuf, waktu yang terbaik dan efektif untuk anak belajar Al-Quran agar bisa lebih fokus setiap harinya, misal pagi atau sore hari dan sebagainya.
Waktu terbaik itu mungkin setelah subuh ya. Jadi setelah subuh sebelum, kalau misalnya TK ya sebelum anak masuk TK gitu. Setelah subuh atau setelah maghrib ya, biasanya antara maghrib atau isya. Kalau ya setelah subuh, kalau subuh di Indonesia jam 4 ya, jam setengah 5-an. Nah, mungkin terus sejam 2 jam, sampai setengah jam sebelum masuk sekolah gitu, atau setengah jam sebelum berangkat sekolah. Pagi sama malam kan biasanya anak sekolah dari pagi, setelah setelah ngaji itu kan sekolah sampai siang. Nah, siang kan istirahat tuh sampai sore. Nah, habis asar juga bisa kalau misalnya sempat, kalau misalnya nggak ada kegiatan lain, habis asar juga bisa. Yang sejam 2 jam, sejam setengah itu juga sebenarnya udah cukup. Kemudian lanjut lagi setelah maghrib gitu. Gitu. Oke. Setelah subuh dan maghrib ya. Dan oke. Ada lagi Ayah Bunda? Mungkin satu pertanyaan lagi nggih, karena memang waktunya juga sudah siang. Meskipun Ustadz bisa sampai siang ya di sini, tapi Ayah Bunda juga banyak kegiatan yang lainnya. Insya Allah kita bisa sambung kembali suatu saat nanti, mudah-mudahan nggih. Satu pertanyaan lagi dari Bunda Ati, Ustadz, apakah bisa hafal Al-Quran tanpa di pondok? Maksudnya sekolah umum dan sebagainya. Terima kasih. Kalau nggak di pondok itu bisa banget ya. Banyak juga teman-teman saya, maksudnya teman-teman di kuliah nih, atau ya teman waktu SMA atau SMP, itu banyak juga yang dia khatamnya di rumah, maksudnya memang dari nol itu di rumah. Kan biasanya awal-awal pasti kan dimasukin TPQ dulu, kemudian ya dibimbing pelan-pelan. Setelah udah bisa bacanya udah lancar, nah kemudian baru diajarin mulai menghafal. Nah, biasanya kalau dari SD juga menghafalnya dikit-dikit dulu lah. Misal 2 ayat dulu atau 3 ayat dulu, dibikin target per hari. 2 ayat, 3 ayat. Kemudian nanti lanjut 10 halaman. Kok 10 halaman? Setengah halaman, 1 halaman gitu. Kemudian murojaah, udah hafal 5 itu di murojaah. Nah, cuman kalau nggak di pondok ya butuh ini aja, butuh bimbingan yang ekstra aja orang tuanya. Maksudnya ya harus mengeluarkan tenaga yang banyak, kan harus bimbing. Paling nggak ya sehari banyaklah waktu untuk mengajari anaknya menghafal Al-Quran. Atau kalau misalnya pas awal-awal kan juga dimasukin TPQ gitu kan. Nah setelah udah, nah nanti baru bisa juga menghafalnya pelan-pelan lah. Merojaahnya pelan-pelan. Nah, cuman kalau di rumah itu banyak gangguannya. Apalagi anak-anak kan pengennya main sama anak tetangga, main sama teman-temannya, main sama teman-teman di TK, di SD. Cuman kalau bisa banget ya. Mungkin kalau SD lumayan susah ya. Bisa, cuman ya pelan-pelan dikit-dikit gitu. Nanti mungkin waktu SMP itu udah mulai biasa, udah mulai gampang lah disuruh untuk ngafal sehari berapa dikasih target. Tapi kalau udah biasa juga itu juga pasti ngafal terus. Itu ada anak ustadz saya, kiai saya di Kebumen, itu juga dia lulus TK itu udah hafal 2 juz atau 3 juz. Nah, ya, paling enggak ya dikasih challenge. Misal kalau mau main HP gitu kan. Kalau anak sekarang kan sering main HP ya. Kalau mau main HP itu misal harus ngafal dulu, harus baca Quran dulu, kasih target gitu. Atau kalau mau keluar, mau main, itu harus ngafal dulu. Harus dikasih kasih seperti itu sih biar anak semangat.
Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi ayah bunda bisa nggih kalau tanpa dibondo, tapi memang tetap ada ikhtiarnya yang punya effortnya itu yang lebih begitu nggih. Karena harus mempersiapkan segala sesuatunya, banyak godaannya, termasuk godaan apa yang sekarang adalah gadget itu adalah godaan yang paling kuat begitu. Jadi kalau menghafal di rumah, hal-hal yang membuat kita menghalang-halangi untuk bisa menghafal di rumah itu mungkin bisa diminimalisir gitu. Jadi memang perjuangannya cukup berat begitu, tapi insya Allah bisa begitu ya Ustadz ya. Nih, mohon maaf untuk pertanyaan selanjutnya tidak bisa saya bacakan nih karena memang waktunya sudah siang dan untuk SOT hari ini akan segera diakhiri. Pada Ustaz Zuhur kan bisa memberikan closing statement-nya untuk Bapak Ibu Wali. Penyemangat, kalimat penyemangat terakhirnya. Closing statement-nya untuk Bapak Ibu ya semangat aja lah untuk membimbing anak-anaknya. Jadi ya memang namanya juga anak-anak kan. Jadi emang harus kita sebagai orang bukan kita, maksudnya sebagai orang tua itu memang perlu effort untuk membimbing anak-anaknya atau menjadikan keluarga kita sebagai keluarga Qurani. Memang harus dibiasakan juga. Atau kalau enggak dari anak pertama gitu. Kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu yang baru punya satu anak, nah itu mulai itu sudah dibimbing, sudah diajarkan agama-agamanya, Islamnya. Nanti baru anak-anak berikutnya lanjut. Kemudian yang biasanya motivasi terbesar ya itu tadi. Jadi kalau kakak-kakaknya udah hafal segini juz, udah hafal seberapa juz atau udah bagus lah agamanya. Nah itu pasti adik-adiknya juga termotivasi atau pengen juga jadi kakaknya. Atau ada juga yang saingan nih kan, misalnya kakaknya udah hafal segini, adiknya udah hafal segini, nanti juga saingan. Tergantung beda-beda motivasi. Mungkin itu. Oke, terima kasih Ustadz Yusuf atas ilmunya yang telah disampaikan, atas motivasinya, penyemangatnya, inspirasinya. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi, jazakallah khairan katsir atas waktunya sudah diberikan ya, sudah meluangkan waktu berkenan mengisi kami. Mudah-mudahan nanti bisa dikontak kembali suatu saat untuk bisa berbagi kembali dengan kami. Selamat beraktivitas untuk aktivitas selanjutnya, Ustaz. Iya, Van. Ya, Bapak Ibu semuanya, untuk materi SOT dasar pada pagi siang hari ini dicukupkan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga sudah mencatatnya, bisa untuk bekal kita mendidik anak-anak kita, putra-putri kita, bagaimana membangun keluarga yang cinta Al-Quran. Nah, mudah-mudahan momen untuk Ramadan ini ya, yang sudah disampaikan oleh pemateri, termasuk juga Bapak Wakili tadi, momen Ramadan ini bisa menjadi momen yang terbaik untuk kita bersama-sama dengan keluarga, membangun keluarga kita itu untuk semakin dekat dengan Al-Quran, semakin banyak interaksi kita dengan Al-Quran. Dari situ mudah-mudahan tumbuh kecintaan kita terhadap Al-Quran. Jadi bisa, kalau sudah cinta dengan Quran, mau meninggalkannya pun akan berat begitu ya. Sehari tidak pegang Quran, hanya pegang saja itu sudah rindu gitu ya. Seperti itu. Untuk sesi selanjutnya, yaitu sebelum ditutup, diinformasikan kembali Bapak Ibu untuk presensi, insya Allah nanti akan di-share kembali di grup WA masing-masing. Kemudian ada info tambahan, mungkin Bapak Ibu juga sudah menerima informasi tentang kegiatan Ramadan, salah satu kegiatan Ramadan di
yang akan dilaksanakan nggih. Ada penawaran program yaitu program Rumah Quran untuk Bapak Ibu guru dan juga orang tua yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Maret sampai 23 Maret bertempat di Rumah Quran Raudhah di tempatnya Ustadzah Anis di Sentolo. Semoga Bapak Ibu yang berkenan untuk mengikuti bisa mendaftar kepada Bu Ning ya. Informasinya juga akan di-share di grup masing-masing ataupun mungkin sudah di-share. Semoga bisa dimanfaatkan program tersebut untuk meningkatkan kapasitas kita bersama Al-Quran gitu, interaksi kita dengan Al-Quran. Kemudian untuk SOT di bulan depan akan kami sampaikan selanjutnya nggih melalui WA group. Jika ada informasi yang akan lebih detailnya akan kami sampaikan di WA tersebut. Atau mungkin dari Bapak Ibu ada yang bertanya tentang SOT? Atau ada sedikit masukan untuk SOT? Oke, kalau tidak ada, kalau dicukupkan nggih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan meluangkan waktunya, yang telah berkenan untuk hadir di SOT dasar yang rutin kita laksanakan setiap bulan sekali. Dan kali ini, Masya Allah ya, kita diawali dengan suasana yang cukup syahdu, diawali dengan hujan yang cukup menantang gitu ya, karena harus berjuang menjaga sinyal itu agar tidak keluar masuk ya, tetapi itu juga tetap bisa keluar masuk, jadi tidak bisa gabung di ruang Zoom ini ya. Ada banyak wali yang terpental tadi, tapi mudah-mudahan nanti bisa kita ulang videonya, nanti rekamannya akan di-share di YouTube maupun di grup WA. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Kita akhiri bersama-sama SOT kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC, saya Rizky Artiani selaku MC, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kekurangan dalam bersamai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.